Hari ini kita akan membahas satu tema yang lain, bukan melanjutkan eksposisi dari kitab Ibrani, tetapi kita akan membahas seorang hamba Tuhan besar, tetapi juga mengalami masa-masa krisis. Kita akan membahas mengenai Nabi Elia. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur hanya oleh anugerah yang daripada Engkau saja, maka kami boleh beribadah pada sore hari ini. Kalau bukan Engkau yang topang kami tidak dapat datang, kami tidak dapat beribadah. Kalau bukan karena Engkau yang berbelas kasihan dan mau pelihara kami tidak layak sesungguhnya untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tetapi karena kasih-Mu yang besar dan limpah, maka kami bisa berkumpul bersama untuk menikmati pemeliharaan dari Engkau melalui firman. Maka biarlah Engkau yang buka hati kami, dan biarlah Engkau yang pimpin hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu untuk menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19. Kita baca secara bertanggapan 1 Raja-Raja pasal 19, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 1 saya yang baca, kemudian ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19, Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu.
Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Kalau kita melihat dunia hari ini, dunia menawarkan satu narasi yang mengajarkan untuk kita selalu tampil kuat. Untuk kita selalu tampil menjadi seorang yang menang. Buktinya kalau kita lihat di YouTube ataupun kita lihat di sosial media kita, biasanya yang paling banyak viewernya atau di sosial media, di Instagram misalnya, yang paling banyak likes-nya, itu influencer yang seperti apa? Mereka yang tampaknya, kalau influencer olahraga ya tentu yang badannya bagus, tentu yang tampaknya bisa angkat beban yang berat sekali, mereka yang tampaknya kuat sekali, mereka yang tampaknya adalah seorang juara, itu yang ditawarkan. Kalau yang wanita ya mereka yang cantik-cantik sekali, mereka yang tampaknya begitu mempesona, sehingga ketika dia bikin satu konten kosmetik misalnya, itu banyak viewernya. Kemudian kalau kita juga melihat di dunia kerja misalnya, yang dihargai itu kadang memang orang-orang yang tampilannya menarik, orang-orang yang memang harus bisa perform terus. Dunia selalu mengajarkan kepada kita, yang dihargai, yang diterima oleh masyarakat, itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang tampil kuat, orang-orang yang tidak ada kelemahannya sama sekali, itulah yang bisa bertahan di tengah dunia. Maka tidak ada ruang bagi vulnerable, tidak ada ruang bagi orang-orang yang lemah, tidak ada ruang bagi orang-orang yang tampaknya biasa saja, bagi orang-orang yang rentan. Kita harus tampil kuat agar dihargai, kita harus tampil kuat agar diterima. Inilah narasi dunia. Dan yang lebih berbahaya lagi, narasi ini sudah masuk di gereja. Ketika saya remaja dulu ada sebuah lagu gereja, lagu pujian yang biasa dinyanyikan di gereja, liriknya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa menang? Bagaimana kalau namanya kita pertandingan, itu kan pasti ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Kalau menang, oh haleluya puji Tuhan. Kalau kalah bagaimana? Tuhan tidak beserta. Kalau kalah berarti Tuhan sedang menghukum. Apakah seperti itu? Maka kita sebagai pelayan Tuhan harus terus tampil kuat. Harus terus tampil sebagai pemenang. Kalau kita mengikuti narasi dunia tadi. Tetapi kalau kita kembali melihat Alkitab, bagaimana Alkitab melihat seorang hamba Tuhan? Dari bagian ayat yang kita baca tadi, kita melihat di sini secara jujur, secara gamblang, terbuka, Alkitab menunjukkan bahwa hamba Tuhan yang besar ini, Elia, itu tidak sedang dalam kondisi yang kuat, tidak sedang dalam kondisi yang menang. Justru dia dalam kondisi yang sangat rentan. Dalam kondisi dia begitu lelah dengan pelayanan, dalam kondisi dia mau lari dari pelayanan. Maka kita hari ini akan mempelajari bagaimana seorang hamba Tuhan yang besar ini, seorang Elia, itu bisa ada masa-masa tampil vulnerable. Dan bagaimana Tuhan juga berespon terhadap seorang hamba Tuhan yang seperti ini. Dan yang menarik, kita akan merenungkan bagaimana Elia di pasal 18 itu tampak sangat kuat. Disimbolkan dia yang mengalami pelayanan yang besar sekali, kemenangan yang besar sekali di atas Gunung Karmel. Sedangkan di pasal 19, kita akan melihat Elia yang tampak lelah, yang tampak penuh dengan kelemahan, yang tampak seperti seorang yang kalah, yang disimbolkan dengan dia bergumul di hadapan Tuhan di gunung Sinai. Kalau di Alkitab dikatakan Gunung Horeb. Gunung Horeb itu nama lainnya adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai itu kan gunung yang sama ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan disinilah Elia juga bergumul di Gunung Sinai itu. Nah karena itu kita akan melihat konteks terlebih dahulu sebelum kita tahu apa yang dialami oleh Elia. Bagaimana ia harus bergumul ketika dia menghadapi satu situasi yang berat sekali. Pertama-tama kita harus tahu Elia itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang melayani di Israel Utara. Israel Utara adalah ibu kotanya Samaria. Itu berbeda dengan Israel Selatan yang ibu kotanya adalah Yehuda. Nah di sini Nabi Elia itu melayani di Israel Utara. Pos pelayanannya Israel Utara. Dan pada saat dia melayani, itu Israel Utara sedang dipimpin oleh Raja Ahab. Siapa itu Raja Ahab?
Raja Ahab adalah anak dari Raja Omri. Raja Omri ini secara singkat adalah raja yang jahat. Tetapi dikatakan Raja Ahab itu lebih jahat lagi dari Raja Omri. Kenapa dia lebih jahat? Sebenarnya kejahatannya dari Raja Ahab yang paling besar itu cuma satu. Dia menikahi Isabel. Siapa itu Isabel? Isabel itu adalah anak dari Etbal. Etbal itu adalah raja dan juga imam dari Sidon. Sidon itu musuhnya Israel. Jadi secara sederhana, secara politik dan militer, Ahab ini cerdas. Dia menikahi anak dari Raja Sidon, musuhnya. Maka akan ada perdamaian antara Israel Utara dan Sidon, karena anaknya sudah menjadi ratu dari Israel Utara. Nah, tetapi yang berbahaya, kembali lagi, Etbal itu adalah raja tapi juga imam bagi Baal. Maka anaknya itu jelas adalah penyembah Baal. Ketika anaknya Isabel itu menikah dengan Raja Ahab, maka penyembahan Baal itu pasti harus masuk kepada Israel Utara. Dan menyebabkan bangsa Israel Utara mau tidak mau harus menyembah pada Baal sesuai dengan raja dan ratunya yang menyembah Baal. Dan tidak berhenti sampai di sana, bukan hanya Israel Utara harus menyembah Baal, mereka juga menghancurkan seluruh mezbah Tuhan. Tidak boleh ada mezbah Tuhan sama sekali di Israel Utara, digantikan dengan mezbah Baal. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan harus binasa. Maka di sini Isabel juga Ahab itu membunuh seluruh nabi-nabi Tuhan, membunuh seluruh hamba-hamba Tuhan. Dan hanya tersisa satu orang yang bernama Elia. Pun kalau kita lihat kenapa Elia bisa tersisa, kita lihat dari pasal 17. Ketika Elia tampil, Tuhan memang izinkan untuk Elia sembunyi. Tuhan sembunyikan Elia. Karena begitu ia tampil, langsung ada kekeringan di daerah Israel Utara selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan Tuhan memang izinkan untuk Elia sembunyi selama kurang lebih 3,5 tahun. Maka dia tidak dibunuh oleh Isabel dan juga oleh Raja Ahab. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum masuk lebih dalam mengenai Elia, kita lihat dulu konteksnya siapa itu Baal. Baal itu adalah raja yang disembah pada zaman Timur Dekat kuno. Bukan raja, dewa yang disembah pada zaman Timur Dekat kuno. Baal ini dewa apa? Menurut kepercayaan mereka, Baal ini adalah dewa kesuburan. Baal adalah dewa yang memegang kendali atas hujan. Dewa yang memegang kendali atas petir. Dewa yang memegang kendali atas embun. Dan dewa yang bisa memberikan pertumbuhan atas tanaman, buah, dan kehidupan. Dan dewa Baal ini punya seorang ibu yang secara bersamaan juga adalah istrinya sendiri, yaitu dewa Asyera. Jadi kalau kita lihat dewa-dewa pada zaman dulu itu aneh sekali. Mereka bisa menikah dengan ibunya sendiri, bisa mati kemudian dibangkitkan dan segala sesuatu ceritanya benar-benar aneh. Nah, Baal itu ibunya namanya Asyera yang juga adalah istrinya. Nah, itu adalah dewa atas hujan, petir, dan embun. Nah, kalau kita sudah tahu konteks ini, kalau Baal itu adalah dewa kesuburan, dewa yang berkuasa atas hujan, petir, dan embun, maka ketika Elia tampil dan jadi kekeringan, tidak ada hujan turun selama 3,5 tahun, itu sudah menunjukkan kan, berarti hamba Tuhan, hamba dari Tuhan yang benar ini, yang bisa lebih berkuasa daripada Baal. Tetapi bangsa Israel Utara pada waktu itu, rajanya dan ratunya, tentu merasa terancam dengan keberadaan hamba dari Tuhan yang benar ini, Elia. Maka mereka terus mengincar Elia, mau membunuh Elia. Kemudian konteks yang lain, ketika Elia melayani, tadi kita melihat dia ada pada masa pimpinan Raja Ahab dan juga istrinya Isabel. Ini menjadi ancaman bagi Israel Utara, tetapi juga bagi Israel Selatan. Kok bisa? Karena Ahab dan Isabel itu mempunyai seorang anak yang bernama Atalia. Atalia ini nanti akan menjadi ratu dengan dia menikahi Yoram. Yoram itu adalah raja dari Israel Selatan, raja dari Yehuda. Nah, maka kalau kita lihat Isabel itu jahat sekali, dia membunuh para nabi-nabi Yahweh. Atalia di sini anaknya itu lebih gila lagi. Ini seorang yang nanti dia akan punya anak dan punya cucu, seorang yang akan membunuh cucunya sendiri.
Karena dianggap cucunya mungkin tidak seberpengaruh itu untuk membawa penyembahan Baal. Maka orang ini gila sekali, Atalia. Dan Atalia, anak dari Raja Israel Utara ini, menikah dengan Raja dari Israel Selatan. Maka tampaknya secara politik, secara militer, ini adalah persatuan yang kuat. Strategi yang baik sekali. Israel Utara dan Israel Selatan akhirnya bisa berdamai. Akhirnya mereka bisa menjalin relasi yang cukup hangat. Kalau kita lihat ada satu masa di mana Raja Israel Utara dan juga Raja Israel Selatan itu sampai turun ke medan perang bersama-sama, bahu-membahu, meskipun pada akhirnya kalah. Nah, ini adalah satu ancaman yang besar. Kenapa begitu? Karena kembali lagi, Atalia, anak dari Isabel ini juga membawa penyembahan Baal. Jadi bukan cuma Israel Utara yang menyembah Baal, akhirnya Israel Selatan pun juga menyembah Baal. Maka di sini ketika Elia melayani, dia bukan hanya melihat Israel Utara yang hancur karena sudah menyembah Baal, dia melihat Israel Selatan pun sebentar lagi akan hancur. Ini beban pelayanan yang berat. Israel Utara dan Selatan, kedua Israel ini, sebentar lagi akan hancur. Elia tahu itu. Karena itulah, ini menjadi beban pelayanan yang berat sekali yang harus ditanggung oleh Elia. Inilah konteks Elia. Ditambah lagi, dia melayani ketika seluruh nabi-nabi Tuhan sudah dibunuh. Maka dia merasa sendirian. Sudah pelayanannya berat, nggak ada temannya lagi. Dia merasa sendirian sekali. Tetapi di tengah masa dia melayani sendirian, kita melihat Elia, ini bukanlah seorang nabi yang biasa saja. Bukanlah seorang yang lemah sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana Elia di pasal 18, di Gunung Karmel, dia begitu gagah perkasa. Dia bisa berjumpa dengan Raja Ahab, kemudian dia menantang Raja Ahab. Yang bikin masalah itu kamu Ahab, bukan aku. Buktikan, kamu kumpulkan rakyatmu di Gunung Karmel, kemudian kamu kumpulkan seluruh nabi-nabi Baal, juga nabi-nabi Asyera di Gunung Karmel. Dan kita lihat, Tuhan siapa yang hidup, Tuhan siapa yang berkuasa. Dia bisa menantang, mengadakan seperti suatu kompetisi dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dia sendirian melawan 450 nabi Baal. Dan dia menantang lagi, mengatakan kepada nabi-nabi Baal yang banyak itu, kalau memang Tuhanmu hidup, kalau memang Tuhanmu itu benar, mari kita lihat, adakan satu di mezbah, kasih satu persembahan, satu binatang kurban, taruh di sana, tapi jangan beri api. Berdoalah, mintalah supaya Baalmu itu bisa mengirimkan api dari langit. Dan tentu saja harusnya ini kan hal yang mudah. Karena Baal adalah juga berkuasa atas petir. Gampang sekali bagi Baal harusnya untuk melemparkan petir, melemparkan api ke kurban itu. Tapi ternyata setelah dari pagi sampai siang, 450 nabi Baal berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak terjadi apa-apa. Di sini Elia itu bahkan dia sendirian menghadapi 450 orang, dia bisa menertawakan, menghina nabi-nabi Baal. Dia mengatakan, mungkin nabimu lagi tidur. Mungkin nabimu lagi pergi kemana. Panggillah lebih keras lagi. Siapa tahu kalau kamu panggil lebih keras, nabimu bangun. Siapa tahu, dewamu bangun. Siapa tahu kalau kamu panggil lebih keras lagi, dewamu kembali datang dan bisa membakar persembahan ini. Tapi ternyata ketika mereka benar-benar berdoa sungguh-sungguh, bahkan sampai mereka melukai diri mereka sendiri, para nabi-nabi Baal, sampai di sore harinya mereka seakan-akan kerasukan, tetap tidak terjadi apa-apa. Tetap tidak ada petir, tidak ada api yang menyambar dari langit. Maka disinilah Elia mengatakan, ya sudah, memang tidak terbukti bahwa Baal itu hidup. Sekarang waktunya untuk kita lihat bagaimana dengan Yahweh, bagaimana dengan Tuhan yang disembah oleh Israel. Elia akhirnya memperbaiki mezbah Tuhan. Mezbah yang memang di Gunung Karmel itu ada mezbah, tapi dihancurkan. Dia perbaiki. Kemudian dia pasang 12 batu sebagai simbol 12 suku Israel. Kemudian dia letakkan kurban di sana, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia juga minta untuk orang-orang nabi-nabi Baal tadi, untuk siramlah itu lembu itu, siramlah korban itu. Bayangkan, 3,5 tahun tidak ada hujan sama sekali.
Kemudian minta kurban itu disiram, lembu itu disiram dengan air. Bukan cuma sedikit, bukan cuma sekali satu gentong air, tapi sampai 3 kali minta disiram. Elia juga bikin parit di sekitar mezbah itu, sampai paritnya penuh dengan air. Sebenarnya ini kan pemborosan. Kalau kita bayangkan 3,5 tahun tidak pernah hujan, kemudian minta kurban itu disiram dengan air, itu sebenarnya bagi konteks itu adalah pemborosan. Tapi di sini Elia berani untuk memaksa orang-orang Israel, nabi-nabi Baal untuk menyiram. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Elia berdoa kepada Tuhan, benar saja, langsung api turun dari surga, membakar, menghanguskan kurban bakaran itu yang sudah basah oleh air, bisa hangus dengan begitu cepat. Karena api dari Tuhan. Ini menunjukkan siapa Tuhan yang hidup. Tuhan Yahweh, bukan Baal. Kemudian tidak berhenti sampai di sana. Elia itu menangkap 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dia membunuh dengan pedangnya sendiri. Jadi kalau kita lihat di pasal 18, ini hamba Tuhan perkasa sekali, penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan yang besar. Seorang hamba Tuhan yang begitu gagah, begitu berani. Pelayanan yang begitu luar biasa besar yang dilakukan oleh Elia. Satu orang membunuh 450 nabi Baal dengan pedangnya. Satu orang hamba Tuhan mengalahkan 450 nabi dari dewa-dewa palsu. Berani sekali orang ini. Tetapi ketika dia setelah melewati kemenangan yang besar, tidak berapa lama kemudian, setelah dia membunuh nabi Baal, dia bilang ke Raja Ahab, siap-siap, sebentar lagi akan hujan. Ketika Raja Ahab akhirnya kembali ke istana, melapor kepada Isabel, istrinya, Isabel langsung mengatakan, kalau gitu kita harus bunuh Elia. Tetapi yang menarik di sini, kenapa Isabel yang mau membunuh Elia, dia cuma berikhtiar di istana raja, dia cuma berjanji di istana raja, tapi dia tidak turun sendiri menghadapi Elia. Dia mengutus seorang bawahan, seorang suruhan untuk memberikan pesan kepada Elia. 24 jam dari sekarang, sampai besok hari, kamu akan mengalami nasib yang sama seperti para nabi Baal. Kenapa Isabel tidak turun sendiri, tidak menghadapi Elia muka dengan muka? Matthew Henry mengatakan, di sini Isabel sebenarnya juga takut kepada Elia. Isabel takut kepada Elia, maka dia tidak berani menghadapi Elia sendiri. Tetapi yang menarik, seorang hamba Tuhan yang bisa mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, seorang hamba Tuhan yang habis melayani dengan besar sekali, dengan penuh kuasa. Ketika menghadapi tantangan dari Isabel, yang Isabel sendiri juga takut. Elia juga ternyata takut. Kok bisa? Ini kan satu hal yang aneh. Dia dengan penuh kuasa melawan 450 orang, dengan penuh keberanian melawan 450 nabi Baal. Tapi kemudian dia ditantang oleh seorang wanita, dia takut. Bahkan wanita itu sendiri juga sebenarnya tidak berani kepada Elia, nggak berani hadapan muka dengan muka. Tetapi justru Elia takut. Justru dia akhirnya kabur, menjauh dari Ahab. Kenapa begitu? Jadi kita harus kembali melihat Elia dalam konteks pelayanannya. Elia selalu mengalami ancaman dan penolakan. Elia mengalami satu tekanan yang berat sekali ketika dia melayani. Dari sejak pasal 18, ia sudah dicari oleh Ahab, minta dibunuh. Dan juga di pasal 19, ia diancam oleh Isabel. Maka di sini Elia, setelah melayani pelayanan dengan begitu besar, mengalami kemenangan yang begitu besar dalam pelayanan, ia merasa terlalu berat beban pelayanan, terlalu lelah. Maka dia pergi dari Israel Utara, dia pergi ke Beersheba, ke padang gurun Negeb. Beersheba, padang gurun Negeb, ini adalah tempat yang ada di Israel Selatan, di wilayah Yehuda. Dan tidak berhenti sampai di Israel Selatan. Jadi Elia itu bukan cuma sekedar pergi dari Israel Utara ke perbatasan Israel Selatan. Ya kalau kita bayangkan hari ini mungkin ada perbatasan antara Cikarang dengan Bekasi, mungkin ada Tugu. Elia tidak sekedar duduk di Tugu itu, tidak sekedar pergi di Tugu itu. Tetapi Elia pergi ke Israel Selatan, ke daerah yang paling selatan. Dan di sana ia juga meninggalkan hambanya. Dan dia pergi sendirian ke selatan lagi.
Ini tanda apa sebenarnya? Ini tanda bahwa Elia sedang lari dari pelayanannya. Bahwa dia mau meninggalkan pelayannya dan mau meninggalkan tugas-tugas pelayanannya. Bahwa dia mau pensiun dari pelayanan. Seorang yang habis menang melawan pelayanan yang begitu besar, dia habis menunjukkan kemenangan yang begitu besar, begitu spektakuler. Sekarang dia kabur, dia merasa sudah cukup pelayanan ini. Dia jatuh menjadi lemah. Dan di sana dikatakan, bahkan Elia siap mati. Ini satu hal yang menarik. Kalau kita lihat pendeta J.K. Wira itu mengatakan seakan-akan Elia ini mengalami inferiority complex. Dia mengalami rendah diri, dia mengalami self pity. Ia mengatakan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan, seorang Elia, apakah benar dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya? Siapa nabi-nabi sebelum Elia yang lebih besar dari Elia? Kalau kita bilang Musa, ya mungkin Musa lebih besar dari Elia. Tapi selain itu siapa? Jadi di sini Elia itu sedang melihat dirinya sendiri dan dia sedang mengalami, kok aku begini ya? Kenapa pelayanan ini menekan aku? Aku tidak lebih baik dari pendahuluku. Dia sedang mengalami satu masa dia rendah diri, dia self pity. Elia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan, saya sudah melayani dengan giat, tetapi bangsa Israel tidak bertobat-tobat. Bagaimana ini? Dan Elia ini sungguh-sungguh siap mati. Kalau kita lihat orang yang siap mati, itu kan, ya kalau kita bandingkan lah, hari ini para pemuda dan pemudi, kalau jatuh cinta kemudian yang cowok nembak cewek yang dia cintai, tapi kemudian ditolak, biasanya akan mengatakan, aduh hidup ini berat sekali, saya siap mati, lebih baik saya mati saja, karena ditolak sama pujaan saya. Tapi itu kan cuma sekedar omong kan, nggak benar-benar siap mati kan. Paling kita, ya memang kalau benar-benar akhirnya frustasi, sehari, 2 hari, makan rasanya susah, tapi hari ketiga sudah bisa makan lagi. Nah tapi kalau kita lihat Elia, ketika dikatakan dia siap mati, dia pergi dari Israel Utara menuju ke Israel Selatan, itu dengan sungguh-sungguh tidak bawa bekal. Sungguh-sungguh tidak bawa makanan. Dia benar-benar siap mati. Makanya Tuhan kirimkan malaikat untuk memberikan makanan kepada Elia. Maka kita bisa lihat konteks Elia secara kesimpulan. Di sini dia seorang diri. Di sini Elia ditolak, mau dibunuh, dan pekerjaannya tampak gagal. Elia tidak lebih baik dari nenek moyangnya dan ia mau mati. Dan di sini pendeta J.K. Wira mengatakan, Elia sudah pada level depresi. Seorang hamba Tuhan besar masuk pada level depresi. Maka kita bisa melihat, bukan berarti seorang hamba Tuhan adalah seorang yang kuat, yang selalu perkasa. Ada juga seorang yang seperti Elia, hamba Tuhan yang besar, justru masuk dalam level depresi. Tapi tentu saja depresinya berbeda dong dengan depresi yang dialami kita hari ini. Berbeda dengan depresi yang dialami oleh orang-orang dunia hari ini. Apa sih biasanya yang membuat orang depresi? Ya tentu saja tekanan hidup. Tekanan hidup yang seperti apa? Salah satu, ya kurang lebih ada 2 alasan lah yang bisa kita renungkan kenapa orang bisa depresi. Yang pertama, merasa kurang diterima, baik oleh keluarga, baik oleh komunitas, oleh gereja, oleh lingkungan sekitar. Rasanya ada sesuatu yang kalau saya salah berbuat sesuatu, saya akan dimusuhi oleh lingkungan saya. Kalau saya tidak ada prestasi, saya akan dimusuhi, saya tidak akan diterima oleh keluarga saya. Kalau saya tidak lebih baik dari kakak saya, kalau saya tidak lebih baik dari adik saya akan dibanding-bandingkan terus oleh orang tua saya. Saya tidak punya prestasi apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak secantik dia, saya tidak setampan dia. Saya tidak bisa diterima oleh komunitas. Tidak ada yang mau terima saya, tidak ada yang mau untuk saya ada di tengah-tengah komunitas itu. Maka muncullah rasa insecure. Kalau saya tidak tampil kuat, kalau saya tidak menunjukkan prestasi yang besar, kalau saya tidak bisa melakukan sesuatu yang hebat, saya tidak diterima, saya bukanlah siapa-siapa. Maka ini dapat membuat kita menjadi depresi. Dan yang lebih parah lagi,
Ketika kita tidak menyadari bahwa kita yang memang tanpa prestasi, memang bukan siapa-siapa, bukan orang yang hebat, dan memang mungkin dalam keluarga kita tertolak, mungkin dalam komunitas kita juga dianggap kecil, dianggap hina. Tetapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak datang kepadanya. Ini yang membuat kita tidak memiliki jawaban atas depresi. Seringkali kalau kita depresi karena masalah ini, masalah insecure, kita mencari jawaban dari mana? Kita pergi ke satu tempat yang bagus, kemudian kita foto, kemudian kita upload di sosial media, kita mengharapkan likes yang banyak. Kita mengharapkan ketika kita pergi ke satu tempat, kemudian kita cerita ke orang lain memuji kita. Kita mengharapkan orang lain kagum kepada kita melalui cerita yang kita buat. Kita mengharapkan orang lain memuji kita dan mereka menerima kita karena kita terus bercerita. Tetapi itu kan cuma sementara, penerimaan yang sementara. Akhirnya kita akan merasa kosong lagi. Akhirnya kita akan merasa insecure lagi, ada yang kurang. Dari mana kita beroleh jawaban? Satu-satunya hanyalah dengan menyadari bahwa ada seorang yang mengatakan, datanglah padaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya melalui Yesus Kristus yang mau menerima kita, apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita. Kita berprestasi ataupun tidak berprestasi, kita lebih baik atau tidak lebih baik daripada orang lain. Yesus Kristus tetap mau terima kita. Penerimaan seperti inilah yang paling kita butuhkan. Penerimaan seperti inilah yang membuat kita benar-benar lepas dari rasa insecure. Penerimaan seperti inilah, penerimaan dari Tuhan kita yang sejati. Itulah yang dapat membebaskan kita dari rasa depresi. Maka satu-satunya jalan keluar dari depresi, obat depresi, itu adalah datang pada Yesus Kristus, datang pada firman Tuhan, percaya dan menerima Dia. Dia yang mau menerima kita, menebus setiap dosa kita, dan memberikan kebenaran kepada kita. Dia yang mau mati untuk kita, meskipun kita bukan siapa-siapa, tapi Dia mau mati untuk kita. Itulah obat dari depresi. Kemudian alasan yang kedua, biasanya orang-orang depresi, mungkin karena kehilangan tujuan hidup. Mungkin karena kehilangan goal dalam hidupnya. Mungkin merasa hidupnya sudah seperti layangan yang putus, terbang ke bawah angin kemana saja, nggak tahu. Atau seperti kapal kertas yang ditaruh di sungai, cuman terbawa arus aja. Hanya mau mengikuti arus zaman aja, ngikuti tren aja, tapi nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Itu bisa juga membuat orang depresi. Ketika kita tidak bisa fit in pada arus zaman, tidak bisa mengikuti apa yang jadi tren pada hari ini, nggak bisa FOMO. Kita depresi. Kok saya ketinggalan zaman ya? Kok saya nggak bisa ngikutin dunia ya? Siapa saya sebenarnya? Apa tujuan hidup saya sebenarnya? Kalau saya tidak punya tujuan hidup, kalau saya tidak tahu apa identitas saya, siapa saya, ya untuk apa saya hidup? Nah ini bisa membuat kita depresi. Dan kembali lagi, Alkitab memberikan jawaban. Siapa kita? Gambar dan rupa Allah. Tuhan memberikan kepada kita satu tujuan dalam hidup kita. Dia memberikan kepada kita mandat budaya, mandat untuk kita mengelola kehidupan, mengelola ciptaan Tuhan menjadi baik dan teratur. Dia panggil kita untuk menjadi rekan kerjanya. Dia panggil kita dalam bidang kita masing-masing, dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam profesi kita masing-masing. Meskipun tampaknya sederhana, mungkin hanya sekedar tukang sapu, mungkin kita bekerja di pabrik, mungkin kita bekerja di rumah sakit atau dimanapun itu. Mungkin kita sedang kuliah di kampus, masih lihat buku lagi, lihat jurnal lagi, hanya sekedar itu. Tapi di sana percayalah, Tuhan panggil kita untuk menjadi rekan kerjanya. Tuhan panggil kita di bidang kita masing-masing secara spesifik untuk menata kelola ciptaan. Maka Tuhan panggil kita untuk menjadi partner rekan kerja Tuhan. Inilah tujuan hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan juga memberikan mandat Injil, di mana kita diberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Maka kembali lagi, kalau kita lihat ketika kita depresi karena tidak tahu tujuan hidup saya, tidak tahu identitas hidup saya, kembali ke Alkitab. Alkitab memberikan jawaban, dan Katekismus Westminster dengan jelas mengatakan, tujuan hidup manusia adalah menikmati dan memuliakan Tuhan.
Ini jelas. Ini sekali lagi adalah obat depresi. Dan berbagai alasan lain. Orang bisa depresi karena berbagai alasan, tetapi sebenarnya akarnya hanya satu. Karena kita semua telah tercemar oleh dosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa, maka kita bisa depresi. Nah tetapi, ini kan depresi menurut dunia. Ini kan depresi menurut, mungkin kita pernah ngalami. Apakah Elia juga depresi karena ini? Ada yang berani mengatakan, Elia depresi karena berdosa? Enggak kan? Di sini Elia, dia tetap mengalami tekanan, mengalami depresi. Itu justru karena dia tidak mau kompromi dalam pelayanan. Justru dia dengan setia melayani Tuhan, dengan penuh semangat dia melayani Tuhan dan tidak mau kompromi sama sekali. Justru dia mengalami tekanan pelayanan yang begitu berat karena dia benar-benar setia dalam melayani Tuhan. Maka kita bisa lihat tekanan dalam melayani Tuhan, tekanan dalam hidup kita karena kita tidak mau kompromi, itu adalah hal yang lumrah sebenarnya, hal yang lazim dialami oleh umat Tuhan. Bagaimana tidak kita melayani Tuhan yang turun ke dunia, yang menebus kita dengan dia pikul salib. Pikul salibnya Kristus itu bukan hanya dia mengangkat bongkahan kayu untuk dia disalibkan, tetapi sejak dia inkarnasi dari usia 0 tahun, dari bayi sampai dengan dia disalibkan, dia pikul salib. Dia mengalami kondisi pelayanan yang berat juga. Dia mengalami tekanan yang berat juga. Yang sama seperti yang dialami oleh Elia. Yang sama seperti yang dialami oleh kita. Hanya dia menang. Dan dalam kemenangan Kristus pun kita juga lihat ada kondisi di mana dia harus bergumul Taman Getsemani. Ada kondisi di mana dia juga harus mengalami rasa takut karena pelayanan. Maka kembali lagi, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang sejati, itu tidak akan lepas dari pikul salib. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan yang memikul salib tanpa kita mau memikul salib? Kalau kita tidak pernah pikul salib dalam melayani Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami tekanan dalam melayani Tuhan, jangan-jangan kita sedang kompromi. Jangan-jangan kita sedang tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau kita sedang melayani Tuhan yang salah. Jangan-jangan kita sedang melayani Baal yang terus mencari hidup enak. Nah di sini Elia karena dia tidak mau kompromi, justru karena dia semangat dalam melayani Tuhan, dia mengalami tekanan yang begitu berat, yang secara fisik membuat dia lelah. Dan justru ini terjadi ketika dia selesai mengalami pelayanan yang besar sekali. Dia mengalami kelelahan. Maka dari sini kita bisa lihat, dalam iman, Elia dan kita juga bisa belajar justru berseru kepada Tuhan ketika kita menghadapi tekanan yang berat. Ada ruang untuk pergumulan. Ada ruang untuk kita mengaku secara jujur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya lelah. Ya Tuhan, saya memang tidak sanggup untuk pelayanan ini. Tahun 2025 telah saya lewati dengan pelayanan yang begitu besar. Sekarang saya terlalu lelah. Ada ruang untuk bergumul seperti ini. Kalau kita terus-menerus tampil kuat, kita tidak mau mengaku di hadapan Tuhan. Oh saya bisa, saya reform, maka saya tidak boleh istirahat. Saya reform, maka saya harus menunjukkan kekuatan saya. Karena saya reform, saya harus terus tampil strong. Justru di saat kita mau menunjukkan kekuatan-kekuatan seperti ini, itu bukan narasi Alkitab. Narasi Alkitab memberikan ruang untuk kita bergumul. Memberikan ruang untuk kita terbuka di hadapan Tuhan, mengakui kita lemah, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dan kelemahan ini itu bukan dosa. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menegur Elia, itu bukan teguran atas dosa. Tuhan menegur Elia, "Hei Elia, apa kerjamu di sini?" Itu bukan dengan nada yang keras. Kita buktikan ketika pertama kali memang tidak ditunjukkan. Kalau teguran ini bukan teguran yang keras, tapi di yang kedua kali ini jelas menunjukkan bahwa teguran ini itu melalui suara yang lembut sekali. Maka kita bisa lihat ini bukan teguran terhadap dosa. Tampil jujur di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita lelah, kita lemah, mengakui bahwa kita rentan, itu bukanlah dosa. Dan Tuhan akan memberikan jawaban. Di sini Tuhan menyatakan satu pernyataan kepada Elia. Elia yang benar-benar giat melayani Tuhan. Elia yang benar-benar tulus melayani Tuhan. Ketika ditanya oleh Tuhan, apa kerjamu di sini? Ini bukan sedang beralasan, tapi dia sedang menyatakan, ya aku memang bekerja dengan keras. Ya aku memang beritakan Injil dengan penuh semangat. Aku memang dengan
benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyatakan perjanjian Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak bertobat. Tidak ada buah pelayanan yang aku lihat, maka aku lelah. Elia lelah karena memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan karena itulah, kalau kita lihat, tadi sempat saya katakan, ini ada inferior complex. Elia menyadari, kalau ia diancam oleh Isabel, dia sebagai satu-satunya nabi Tuhan yang terakhir, dia diancam dibunuh oleh Isabel. Maka dia harus menyelamatkan nyawanya, untuk ada harapan bagi Israel Utara, untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena dia satu-satunya hamba Tuhan. Makanya dia harus kabur, pergi ke Israel Utara. Tetapi di sana di Israel Utara, dia justru mengatakan, aku mau mati. Kok aneh? Dia harus menyelamatkan nyawanya sendiri ke Israel Utara, tapi dia mengatakan, aku mau mati. Harusnya kalau benar-benar mau mati, dia tinggal datang ke istana Isabel dong. Tinggal bilang, kamu mau bunuh aku? Nih, sekarang aku siap. Tapi kenapa dia justru pergi ke Israel Utara? Dan dia benar-benar siap mau mati sebenarnya. Jadi di sini, saya mengutip sekali lagi Pendeta Jack Awira. Pendeta Jack mengatakan, Elia ini sedang mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan. Dia bukan sekedar mau mati secara fisik, tetapi dia sedang mau mengembalikan pelayanannya kepada Tuhan. Seakan-akan dia mengatakan, Tuhan sudah cukup pelayananku sampai sini saja, saya kembalikan pelayanan ini kepada Engkau, saya berhenti saja. Saya terlalu lelah, saya sendirian, saya diancam mati. Tidak ada buah pelayanan, saya tidak lebih baik daripada pendahulu saya. Untuk apa saya melayani lagi? Ini untuk Engkau lagi saja pelayanan, utuslah orang lain, jangan saya. Jadi Elia mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan. Dia bukan sekedar mau mati, tapi dia mau berhenti dari melayani Tuhan. Maka kita bisa lihat, hamba Tuhan yang besar ini justru mengalami kondisi yang begitu tertekan. Dia juga bisa mengalami kondisi yang begitu tertekan. Dan Tuhan justru memberikan pertolongan. Orang yang mau mati ini justru diberi makan oleh Tuhan. Diberi makan oleh Tuhan untuk dia bisa memiliki kekuatan untuk naik ke atas Gunung Sinai. Gunung di mana Musa berjumpa dengan Tuhan. Kali ini Elia diajak naik ke Gunung Sinai, diberi makan oleh Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, Elia mungkin sudah mati di padang gurun Negeb. Justru Tuhan utus malaikat untuk memelihara, untuk memberikan kekuatan kepada Elia. Dan disinilah hal yang menarik terjadi. Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan Elia justru melalui perjumpaan dengan angin, dengan gempa, dan dengan api. Tetapi tidak ada Tuhan di sana. Apa maksudnya di sini? Angin yang besar sekali, angin ribut, gempa, dan juga api, dalam perjanjian lama itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Hadirnya Tuhan itu selalu melalui tanda-tanda ini. Ada angin gemuruh, ada gempa, ada api. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dikatakan suara Tuhan itu seperti thunder and fire. Suara Tuhan seperti api, seperti petir yang bernyala-nyala. Ini menunjukkan kehadiran Tuhan. Tetapi ternyata tidak ada Tuhan di sana. Ternyata setelah itu ada angin sepoi-sepoi. Justru Tuhan hadir. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau kita melihat, kadangkala kita sering melayani Tuhan, itu mengharapkan melihat satu pekerjaan yang besar, melihat satu pelayanan yang besar. Kita mengharapkan khotbah yang seperti thunder and fire tadi, khotbah yang penuh kuasa, khotbah yang bisa menobatkan langsung 5.000 orang misalnya. Kita mengharapkan satu pelayanan yang besar sekali, yang bisa membawa orang benar-benar berjumpa dengan Tuhan, yang bisa mengubah satu kota misalnya. Kita mengharapkan satu pelayanan yang benar-benar spektakuler. Tetapi ternyata ada kalanya juga Tuhan hadir justru dalam satu hal yang sepoi-sepoi, angin yang sepoi-sepoi. Maka Elia itu dia melihat matanya, selalu melihat pada angin, gempa, dan api. Dia melihat satu pelayanan yang besar. Dia lupa melihat Tuhan juga hadir dalam pelayanan yang kecil. Dia lupa melihat Tuhan juga hadir dalam pemeliharaan yang tampaknya sederhana, tampaknya kecil. Seringkali kalau kita lihat di tahun 2025, mungkin kita bisa mengevaluasi, melihat, oh iya ada pelayanan besar yang saya sudah lakukan. Ada pergumulan berat yang saya telah menang sehingga saya bisa masuk di tahun 2026. Perjuangan yang besar sekali. Entah perjuangan kuliah, entah perjuangan ekonomi, perjuangan kesehatan, relasi, dan segala sesuatunya. Besar sekali saya menang. Tapi ada kalanya juga kita tidak melihat jawaban atas
melalui dengan cara yang besar-besar seperti tadi. Ada kalanya kita merasa kok tidak terjadi apa-apa ya? Kok tampaknya Tuhan tidak hadir dalam kehidupan saya? Kok tampaknya tahun 2025 ataupun di awal tahun 2026 tidak ada hal yang spektakuler dalam hidup saya? Maka saya lelah. Untuk apa saya melayani? Saya melayani dengan sungguh-sungguh tahun 2025, tetap saja saya bergumul. Saya melayani dengan sungguh-sungguh tahun 2025, tetap saja anak saya mengalami satu masalah, tetap saja relasi saya mengalami satu masalah, keluarga saya tetap mengalami satu masalah. Terkadang kita berharap pekerjaan Tuhan mengubah orang yang tadinya begitu hancur, begitu brengsek mungkin, berubah 180 derajat menjadi anak Tuhan. Kita mengharapkan pekerjaan yang besar seperti ini. Tetapi itu tidak terjadi. Kita lelah. Di sini Elia diajarkan tidak hanya melihat hal yang spektakuler tadi, tapi cobalah lihat melalui angin sepoi-sepoi biasa, melalui suatu pekerjaan yang tidak kelihatan, yang tampaknya tidak spektakuler, yang tampaknya Tuhan bekerja dengan diam. Tanpa sepengetahuan Elia, ternyata Tuhan siapkan 7.000 orang yang sama sekali tidak menyembah Baal, yang tidak mencium Baal. Ini kan satu pekerjaan yang tampaknya tidak kelihatan, Elia tidak melihat, tapi Tuhan bekerja. Kemudian juga ternyata Tuhan siapkan Elisa. Dia yang tadinya merasa sendirian, dia yang tadinya merasa aku sudah bekerja besar, tapi kenapa aku sendirian, aku terlalu lelah. Ternyata Tuhan siapkan Elisa sebagai penerusnya. Maka di sini Elia pasti dengan begitu sukacita meresponi firman Tuhan ini. Ternyata dia tidak sendirian, ternyata Tuhan bekerja dengan diam-diam kepada 7.000 orang, juga kepada Elisa. Maka dari sini kita bisa melihat, mungkin kehidupan kita di tahun 2025 ataupun nanti tahun 2026. Kalau kita lihat pelayanan-pelayanan kemarin memang besar, tapi ada kalanya kita tidak melihat pelayanan yang besar, pengalaman yang besar. Kita tidak melihat sesuatu hal yang spektakuler, tapi setidaknya secara sederhana kita lihat Tuhan pelihara kita sepanjang tahun 2025. Tuhan tidak pernah biarkan kita benar-benar kelaparan, benar-benar tidak ada makanan. Tuhan tidak pernah biarkan anak kita tidak punya makanan. Tuhan tidak pernah biarkan kita sampai sepanjang tahun 2025 tidak punya atap untuk kita tidur, tidak punya kasur untuk kita tidur. Itu kan satu hal yang angin yang sepoi-sepoi, yang tampaknya biasa saja. Tapi di sana ada Tuhan. Mungkin pelayanan kita bukan pelayanan yang seperti Pak Tong bisa khotbah kepada 5.000 orang. Mungkin pelayanan kita cuma sekedar memberitakan firman kepada 4 orang, 5 orang. Sekolah minggu, mengajar anak-anak kecil. Tampaknya sepoi-sepoi saja. Tapi di sana ada Tuhan. Disinilah kita diajar untuk melihat tetap ada Tuhan dalam angin yang sepoi-sepoi. Justru bukan dalam hal-hal yang spektakuler saja, tapi dalam hal-hal yang tampaknya sederhana, yang tampaknya kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tampaknya begitu halus, tetapi Tuhan bekerja. Disitulah Elia mendapat kekuatan. Maka secara kesimpulan kita bisa lihat, pertama-tama, sekali lagi, ada ruang bagi umat Tuhan untuk bergumul. Ada ruang bagi kita untuk, mungkin kita dalam pelayanan sudah terlalu biasa melihat pekerjaan yang besar, kita sampai lupa melihat satu hal yang kecil, pemeliharaan Tuhan yang kecil, pelayanan yang kecil. Kalau kita terus melihat pekerjaan yang besar, mungkin kita memang bisa lelah. Tapi kalau kita melihat satu pelayanan yang kecil dan kita tekun, kemudian kita melihat pemeliharaan Tuhan dalam suara yang sepoi-sepoi itu, ada Tuhan di sana. Inilah yang jadi penghiburan. Sekali lagi, kelemahan karena kita lelah, itu bukanlah dosa, itu berbeda dengan dosa. Dan Elia itu menjadi sangat tertekan karena dia salah memahami cara Tuhan bekerja. Matanya tertuju pada pekerjaan yang besar. Ya, maklum saja dia baru menyelesaikan pekerjaan pelayanan Tuhan yang begitu spektakuler. Ia berpikir bahwa ia seorang diri, tapi ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang tak terselami. Mungkin kita merasa berjuang sendirian, tapi di balik itu ada angin sepoi-sepoi. Tuhan yang bekerja dengan cara yang kita tidak tahu. Yang nanti mungkin kita akan berjumpa dengan orang itu, kita bisa sharing pelayanan. Dan di sini Elia tidak menjadi negatif. Kalau kita bayangkan Elia mengatakan, saya tidak lebih baik daripada pendahulu saya. Kemudian Tuhan katakan nanti ada penerus loh, ada Elisa loh yang jadi partnermu. Elia bisa mengatakan, lah jangan-jangan Elisa ini nanti lebih baik dari saya. Gimana dong? Tapi ternyata di sini Elia tidak menjadi negatif. Dia
justru dengan penuh sukacita menyadari, oh sekarang saya bisa sharing beban, sekarang saya bisa sharing pelayanan dengan partner yang Tuhan berikan. Ini adalah anugerah yang besar. Dia tidak lagi menjadi single factor, tidak menjadi single factor yang melelahkan. Dan Elia juga pada akhirnya, dia melihat jawaban Tuhan, yakni penghukuman atas keluarga Ahab. Dan dari sini, ketika saya merenungkan persiapan ini, saya juga merenungkan apa yang terjadi akhir-akhir ini, sekitar seminggu terakhir. Berita yang begitu mengagetkan, seorang hamba Tuhan yang sudah berusia senja, 70 hampir 80 tahun. Seorang hamba Tuhan yang begitu baik dalam menulis buku, bukunya begitu memberkati, dia juga pelayanannya sebenarnya selama 50 tahun setia melayani Tuhan. Sampai usia 70 tahun, dia sekarang mengaku kalau dia berdosa, dia jatuh dalam dosa. Dia tidak tahu secara detailnya seperti apa, tapi dia ada relasi yang tidak baik, ada relasi yang salah, relasi yang berdosa dengan wanita lain. Kok bisa seorang hamba Tuhan yang besar, yang senior, yang melayani dengan baik, itu bisa jatuh dalam dosa seperti ini? Kita juga bisa lihat tahun-tahun belakang juga bukan hanya dia, hampir setiap tahun ada hamba-hamba Tuhan besar, nama-nama besar yang jatuh justru di usia tuanya. Kenapa bisa begini? Kalau kita belajar dari Elia, hamba-hamba Tuhan, memang seumur hidupnya dia melayani Tuhan dengan penuh semangat. Seumur hidupnya dia tidak kompromi, seumur hidupnya dia ketat dalam menjaga kudusan. Tetapi setelah dia melayani dengan besar, setelah dia mungkin selama 50 tahun melayani dengan sungguh-sungguh, ada kalanya dia merasa lelah, ada kalanya dia merasa sudah cukup Tuhan, saya sudah menjaga kudusan, saya sudah ketat terlalu lama. Toh saya sudah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, bolehlah saya kompromi sedikit, bolehlah saya melonggarkan sedikit pengawasan diri saya, bolehlah saya dosa-dosa sedikit. Justru ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, itu iblis bisa masuk. Ini kondisi yang berbahaya sekali. Itu tidak hanya berbahaya bagi hamba-hamba Tuhan senior, tapi bagi kita pun yang melayani Tuhan, di bidang apapun, berapapun usia kita, hal ini berbahaya. Kita lihat tahun 2025, pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita begitu besar. Kita melayani di NRITC misalnya, kita melayani pembelian tanah dan pembangunan gedung. Pak Tong juga datang ke sini, ibadah janji iman. Ada bulan misi, ada gathering Dinimo Waterpark, ada MPP Natal, KK regional, seminar-seminar, dan berbagai pelayanan lain. Tampaknya kita seperti sedang ada di Gunung Karmel, menikmati satu pelayanan yang besar, satu kemenangan yang besar. Tapi yang berbahaya adalah masa setelah itu. Bisa jadi kita merasa lelah dan kita mulai melonggarkan penjagaan kita. Kita mulai kompromi dan di saat seperti inilah sesuatu hal yang berbahaya bisa terjadi. Bisa jadi kita sepanjang tahun 2025 telah berjuang dengan pergumulan pribadi kita, pergumulan keluarga kita, pergumulan ekonomi ataupun relasi, pekerjaan kita, dan kita menang. Kemudian kita mulai mengendorkan diri, mulai merasa bolehlah kompromi. Disitulah iblis bisa masuk. Itulah kondisi yang paling berbahaya. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya kehidupan kita sekarang itu jauh lebih penuh anugerah daripada Elia. Kenapa begitu? Meskipun kita bisa masuk dalam kondisi lelah yang sama seperti Elia, tetapi anugerah Tuhan kepada kita jauh lebih besar daripada Elia. Kalau Elia, dia harus naik ke atas Gunung Sinai, sembunyi dalam gua, kemudian dia melihat angin, gempa bumi, dan juga api. Setelah itu dia melihat angin sepoi-sepoi, baru dia melihat Tuhan. Tanda-tanda bahwa Tuhan hadir, tanda-tanda bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan terus topang dia. Itu kan semua tanda-tanda. Bagaimana dengan kita? Kita secara jelas mendengar firman Tuhan, Yesus sendiri yang mengatakan, datanglah padaku yang berletih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ini kan jauh lebih jelas daripada melihat tanda-tanda tadi. Kita punya anugerah firman Tuhan yang lebih jelas daripada yang dimiliki oleh Elia. Kemudian yang kedua, Elia itu baru mendapatkan partner setelah dia melewati masa yang berat itu. Baru Tuhan perjumpakan dengan Elisa. Dia bisa sharing beban pelayanan kepada Elisa. Bagaimana dengan kita? Dalam kondisi kita yang berat, dalam kondisi kita yang mungkin juga bisa lelah karena pelayanan, dalam kondisi kita yang lelah karena kehidupan yang penuh dengan tekanan, Tuhan beri apa kepada kita? Tuhan beri komunitas tubuhnya. Tuhan beri gereja kepada kita.
Elia harus menunggu Elisa, sedangkan kita ketika kita lelah, kita punya rekan sepelayanan di gereja, kita punya suami, punya istri, punya komunitas, kita bisa langsung datang ke gereja, kemudian kita bisa sharing beban pelayanan kita bisa sharing, mungkin saya terlalu lelah, saya butuh, ada orang yang mendengar saya butuh didoakan, kita bisa saling mendoakan di gereja. Kita bisa menikmati sentuhan tangan Tuhan, pelukan Tuhan melalui tubuh Kristus yang ada di sini, komunitas gereja. Bukankah ini jauh lebih baik daripada yang dialami oleh Elia? Elia harus menunggu Elisa. Sedangkan kita, begitu kita mengalami kondisi yang hampir jatuh, kita mengalami kondisi yang lelah, kita cukup datang ke gereja, ke komunitas, ke KTB. Kita bisa sharing, saling mendoakan. Atau kalau menunggu ke gereja terlalu lama, bahkan kita di sini kebanyakan kan orang-orang lipo, orang-orang yang rumahnya juga dekat-dekat. Datang ke rumah sesama jemaat, datang ke rumah saudara seiman, bisa sharing pengalaman, bisa sharing akan beban hidup, sharing akan masalah keluarga, apapun itu. Kemudian saling mendoakan. Ini kan jauh, anugerah yang jauh-jauh lebih besar daripada yang dialami Elia. Elia harus mengalami masa sendiri, kita tidak pernah mengalami masa sendiri. Maka kembali lagi, ketika kita selesai melayani pelayanan yang besar, ada godaan yang berat, godaan untuk lelah. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita jawaban. Melalui angin sepoi-sepoi, melalui saudara-saudari seiman, melalui firman Tuhan, kita dapat melampaui, dapat melewati kelelahan kita. Dan karena itulah, kita melewati tahun 2025 dan masuk tahun 2026, kita tidak tahu Tuhan pimpin kita kemana. Apakah Tuhan pimpin kita ke Gunung Karmel dengan pelayanan yang besar seperti tahun 2025, atau Tuhan justru pimpin kita ke Gunung Sinai untuk menikmati angin sepoi-sepoi dari Tuhan. Dalam kekuatan pelayanan kita, dalam keperkasaan pelayanan kita, Tuhan juga yang menunjukkan kekuatan, itu adalah kekuatan dari Tuhan. Dalam kelemahan kita, Tuhan juga yang topang. Maka apapun situasi kita di tahun 2026, kita harus selalu ingat, Tuhan yang berikan kita kekuatan, ketika kita lemah, Dia tidak tinggalkan kita, ketika kita kuat, Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita pada saat suka maupun duka. Sang mempelai pria surga itu yang selalu setia kepada mempelai wanitanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau yang telah bangkitkan seorang hamba Tuhan yang besar, Elia. Tetapi Elia, seorang hamba Tuhan yang besar pun juga ada masa dia harus mengalami kerentanan. Dan itu bukanlah satu hal yang berdosa di hadapan-Mu. Maka biarlah kami juga belajar kepada Engkau. Ketika kami juga ada masa kami rentan, ada masa kami lelah mungkin karena pelayanan, karena perjuangan hidup, pergumulan hidup. Biarlah itu tidak menjadi alasan untuk kami undur daripada Engkau. Tetapi biarlah justru kami menikmati angin sepoi-sepoi daripada Engkau. Kami menikmati firman yang daripada Engkau. Dan kalau kami memang mengalami kondisi yang membuat kami depresi, biarlah kami selalu ingat bahwa Yesus Kristus yang selalu membuka diri, yang mengundang kita untuk datang padanya dan mendapat kelegaan, biarlah itu yang menjadi jawaban atas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami sepanjang tahun 2026 dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.